Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Mungkin hari ini kita udah nggak asing ketika mendengar atau menonton berita yang berkaitan dengan aksi premanisme dan tindakan kriminal yang ada di Indonesia. Aksi dan tindakan kriminal itu mulai dari pembunuhan, penculikan, pencurian, penipuan, dan berbagai jenis aksi tindakan kriminal dan premanisme lainnya. Berita kriminal ini seakan-akan nggak ada habisnya guys. Selalu ada aja tindakan kriminal yang muncul setiap bulan, bahkan selang beberapa minggu atau beberapa hari. Karena tingginya angka kriminalitas yang ada di Indonesia, itu makanya kemarin Presiden Prabowo pada tanggal 1 Mei 2025 itu memerintahkan seluruh kepolisian Republik Indonesia yang ada di wilayah Indonesia untuk melakukan razia tindakan kriminal dan tindakan premanisme. Kalian lihat sendiri kan, banyak sekali preman-preman yang tertangkap kemarin guys dari razia tersebut. Ngomong-ngomong tentang tindakan kriminal, itu ada di suatu masa guys, di mana negara kita ini tentram tanpa tindakan-tindakan kriminal dan tindakan-tindakan premanisme. Orang-orang masa itu kayak mikir dua kali kalau mereka ingin melakukan kejahatan dan aksi-aksi premanisme. Mungkin pertanyaannya sekarang, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah? Dan itu pada masa pemerintahan siapa? Itu terjadi pada saat masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, yaitu Presiden Soeharto. Langkah-langkah yang beliau ambil akan kita bahas dalam video ini. Seperti yang kita ketahui guys, bahwa pemerintahan Presiden Soeharto itu berlangsung selama 32 tahun. Beliau resmi dilantik menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Namun sebelum itu, beliau sudah menjadi presiden sementara sejak beliau menerima surat pemerintah 11 Maret dari Presiden Soekarno. Dalam masa kepemimpinan beliau sebagai seorang presiden, beliau ini cukup sukses guys sebagai seorang presiden. Terutama dalam program-program pembangunan. Tak ayal, beliau pun kemudian disebut sebagai Bapak Pembangunan Republik Indonesia. Namun, di balik kesuksesan itu, dalam pemerintahan beliau juga ada kontroversi-kontroversi yang terutama berkaitan dengan hak asasi manusia dan praktik otoriter. Salah satu isu kontroversial Presiden Soeharto adalah kebijakan yang ia ambil untuk meredam dan menurunkan angka kriminalitas dan tindakan premanisme yang ada di Indonesia sekitar tahun 1980-an. Demi mencapai keamanan dan ketentraman masyarakat, Presiden Soeharto ini rela melakukan tindakan yang sangat kontroversial untuk mencegah tindakan kriminal dan aksi premanisme pada masa pemerintahannya. Seperti yang kita ketahui guys, bahwa pada awal kepemimpinan Pak Harto ini, keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak stabil. Terjadi kenaikan harga, kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga terjadinya pengangguran dan kemiskinan yang begitu melesat tinggi. Oleh karena itu, pada masa itu guys, banyak orang-orang yang melakukan tindakan kriminal, mulai dari pencurian, perampokan, perampasan, bahkan pembunuhan, demi untuk bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan perut mereka. Kejadian ini khususnya banyak di kota-kota besar guys. Kenapa? Karena sebelumnya banyak masyarakat yang sudah melakukan urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa merantau ke kota untuk mendapatkan pekerjaan guys. Pada tahun 80-an, sebutan untuk orang-orang yang melakukan tindakan kriminal ini itu berbagai macam guys. Mulai dari gabungan anak-anak liar atau gali, preman, bromocoro, jeger, dan sebutan-sebutan lainnya. Pada awalnya, mereka ini hanya menguasai lahan-lahan parkir, toko, tempat-tempat hiburan, dan lain-lain. Namun setelah itu, mereka ini bertindak kelewat batas. Mereka melakukan pencurian, perampokan, pembegalan, bahkan mereka tidak segan-segan untuk membunuh dalam melakukan aksinya guys. Hingga akhirnya kondisi semakin kacau. Dan masyarakat pun mereka tidak tinggal diam. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan aksi-aksi kriminalitas dan tindakan premanisme tersebut. Melihat kondisi yang demikian, pemerintah pun akhirnya berpikir keras guys. Gimana untuk memenuhi tuntutan masyarakat guna menurunkan kriminalitas dan tindakan premanisme tersebut. Akhirnya, pada Maret 1982, pemerintah menyampaikan sebuah instruksi kepada ABRI dan pihak kepolisian untuk mengambil langkah-langkah efektif guna menurunkan angka kriminalitas dan tindakan-tindakan premanisme yang berlangsung di masyarakat. Nah, dengan adanya perintah dari Presiden Soeharto ini, maka diadakanlah sebuah rapat besar yang berlangsung di
Kodam Metro Jaya, Jakarta. Dengan adanya instruksi dari Presiden Soeharto ini, pada 19 Januari 1983, diadakanlah sebuah rapat besar yang berlangsung di Kodam Metro Jaya, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh penting, seperti Laksamana Sudomo selaku Pangdam Jaya, Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu. Nah, dalam rapat tersebut, untuk menekan laju tindakan kriminalitas yang tinggi tersebut, mereka memutuskan untuk menggelar operasi yang diberi nama Operasi Celurit. Lalu apa sih guys yang dimaksud dengan Operasi Celurit ini? Operasi Celurit ini adalah operasi pemberantasan kejahatan yang akan diselenggarakan di beberapa kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan Samarinda. Operasi Celurit ini sebenarnya adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendata orang-orang yang pernah terlibat kejahatan dan tindakan premanisme. Mereka yang didata adalah mereka-mereka yang memiliki ciri-ciri seperti rambut gondrong, bertato, bertindik, atau yang berpenampilan urak-urakan. Ya, mungkin mereka yang berpenampilan nggak semestinya seperti sering memakai celana robek, baju kotor, ya kayak orang-orang yang terlibat premanisme lah gitu guys. Nah, selang beberapa lama kemudian, setelah operasi celurit ini digelar, masyarakat digemparkan dengan penemuan mayat-mayat yang meninggal dalam keadaan mengerikan dan sangat misterius. Mereka meninggal dengan luka tembak di kepala, dada, dalam keadaan terikat, dimasukkan ke dalam karung, dan ada jeratan di leher-leher mereka. Yang lebih mengerikan lagi guys, mereka ini kayak tergeletak aja gitu, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir sungai, di pinggir-pinggir emperan toko, dan di tempat-tempat umum lainnya. Juga tidak ada identitas di atas mayat mereka. Kita nggak tahu tuh siapa yang meninggal, di mana rumahnya, dan apa kesalahan yang pernah dia lakukan. Yang jelas dia tergeletak begitu aja guys, begitu orang-orang menemukan. Mungkin setelah itu baru ada orang atau kerabat mereka yang mengatakan kalau itu keluarga kami yang hilang gitu guys. Kejadian ini itu berlangsung secara terus-menerus dan berulang. Tapi sayangnya nggak ada yang tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Hingga akhirnya muncullah sebuah ungkapan di masyarakat saat itu, penembakan misterius. Misterius guys, karena nggak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut dan apa salahnya. Bayangkan guys, kondisi kalau kalian hidup di saat itu. Jadi kondisi masyarakat saat itu mencekam, mengerikan, dan teror yang sangat menakutkan. Kamu nggak tahu begitu kamu jalan-jalan keluar atau pergi kemana gitu, kamu ketemu mayat. Yang mayat itu tergeletak begitu saja. Sungguh sangat menyeramkan guys. Walaupun tidak ada yang melihat secara langsung tentang siapa sih yang melakukan penembakan tersebut, tapi masyarakat saat itu meyakini bahwa yang melakukan itu adalah pemerintah, kepolisian, atau pihak militer lainnya. Hal itu karena mereka melihat beberapa fakta-fakta yang mereka temui pada korban-korban atau mayat-mayat tersebut. Seperti mereka itu ditembak dengan menggunakan senjata api berkaliber 40 atau 38. Ditembak di kepala atau di dada secara terorganisir di tempat gelap. Saat itu yang memiliki senjata api itu hanya pihak kepolisian dan pihak-pihak militer. Dan jarang masyarakat yang memiliki senjata api. Saat itu, yang memiliki senjata api itu hanya pihak kepolisian dan pihak-pihak militer. Dan jarang masyarakat yang memiliki senjata api. Selain itu, tali tambang dan kayu yang digunakan untuk menjerat leher para korban-korban ini nampaknya udah dipersiapkan. Seperti udah dipotong dengan halus dan udah diserut. Dan jenis ikatan tali itu udah menunjukkan kalau mereka ini adalah orang-orang yang mahir pada urusan tali temali dan ikat mengikat. Dan yang lebih uniknya lagi guys, selain para pelaku ini berhasil melakukan tindakannya dengan rapi, tidak pernah ketahuan, selalu pada malam hari, para pelaku ini di atas jenazahnya, setelah mereka ditinggalkan itu, ada diletakkan uang sebesar 10.000 guys. Nampaknya itu diberikan kepada orang-orang untuk sebagai biaya penguburan mereka. Angkatan bersenjata pada saat itu menyangkal kalau mereka yang melakukan pembunuhan. Seperti yang disampaikan oleh Jenderal LB Murdani. Mereka berpendapat bahwa kalau pembunuhan itu adalah keributan atau peperangan antar geng. Sehingga mereka membunuh satu sama lain.
Singkatnya guys, keberadaan para Petrus ini memang berhasil menekan laju angka kriminalitas dan tindakan premanisme pada saat itu. Dan yang lebih lucunya lagi guys, pada saat itu banyak para pelaku tindak kriminal dan pelaku premanisme ini lebih memilih untuk menyerahkan diri ke kantor polisi, kemudian diadili. Mereka mengakui bahwa mereka pernah melakukan kejahatan. Mungkin dalam pikiran mereka, lebih baik menyerahkan diri daripada mereka ditembak mati. Ya, tapi di balik kesuksesan Petrus ini dalam menekan angka kriminalitas, tentunya itu dikorbankan dengan menciptakan kondisi masyarakat yang menakutkan, mengerikan, serta mencekam. Mungkin banyak di antara kita yang berpikir kalau kamu nggak melakukan kejahatan, kan nggak usah takut. Ketakutan itu mungkin muncul bagi mereka yang melakukan kejahatan dan tindakan kriminalitas. Bagus dong, kamu nggak usah takut kalau mau kemana-mana. Mungkin gitu dalam bayangan kita guys. Tapi faktanya guys, Petrus ini lama-kelamaan bukan hanya membunuh orang-orang yang melakukan tindakan kriminalitas dan premanisme. Tapi mereka juga menembak orang-orang yang menentang pemerintah, mengkritik pemerintah, dan orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Lalu ada juga orang-orang yang kehilangan nyawa hanya karena salah sasaran pembunuhan. Seperti nama-nama yang sama, padahal orang itu bukanlah orang yang memiliki tindakan kriminalitas dan bukan sebagai seorang preman. Namun karena namanya sama, dia dibunuh oleh Petrus. Banyak para pihak yang menentang adanya Petrus ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Adam Malik selaku mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dia mengatakan bahwa jangan mentang-mentang penjahat kerah dekil, langsung ditembak. Bila perlu diadili hari ini, langsung besoknya dieksekusi mati. Jadi syarat sebagai negara hukum sudah terpenuhi. Setiap usaha yang bertentangan dengan hukum akan membawa negara ini pada kehancuran, kata Bapak Adam Malik pada 25 Juli tahun 1983. Tak hanya itu, pihak Amnesty International juga pernah mengirimkan surat untuk menanyakan tentang kebijakan kontroversial pemerintah internasional tersebut. Namun sayangnya, surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Presiden Soeharto. Setelah mendapat berbagai penolakan dan protes dari masyarakat, akhirnya pemerintah resmi menghentikan Petrus pada tahun 1985. Pemerintah ini nggak pernah sih guys mengumumkan kalau kami akan memberhentikan Petrus atau pembunuhan misterius. Karena kan pemerintah waktu itu nggak ngaku kalau mereka yang melakukan pembunuhan itu. Tapi yang jelasnya pada tahun 1985 itu tidak lagi ditemukan mayat-mayat atau korban-korban penembakan misterius. Lalu berapa orang sih guys yang menjadi korban dari pembunuhan misterius ini? Sebenarnya untuk data yang lebih detail itu nggak ada. Karena banyak orang-orang yang tidak ditemukan atau jasadnya hilang entah kemana sampai hari ini. Yang ada ya laporan dari para keluarga, kerabat bahwa ada keluarga mereka yang hilang atau tidak kembali ke rumah. Tapi ada beberapa perkiraan tentang korban Petrus ini. Seperti pada tahun 1983 tercatat sekitar 523 orang itu meninggal akibat Petrus. Kemudian di tahun 1984 sebanyak 107 orang meninggal dan sebanyak 74 orang meninggal pada tahun 1985 guys. Yang lebih mengerikan lagi, menurut Yosep Adi Prasetyo selaku Ketua Ad Hoc Penyelenggaraan Penyelidikan HAM, mereka menyampaikan bahwa korban HAM dari tahun 82 sampai tahun 85 itu ada sekitar 10.000 orang. Wow, jumlah yang luar biasa ya guys. Mengingat itu hanya berjalan beberapa tahun aja gitu. 82 sampai 85, 10.000 orang. Singkatnya, pada tanggal 12 Juli 2014, Ketua Tim Ad Hoc Penyelenggaraan Penyelidikan HAM, Yosep Adi Prasetyo, menyatakan bahwa Petrus ini merupakan tindakan pelanggaran HAM berat. Hal tersebut didasarkan pada unsur-unsur pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM, yaitu pembunuhan, perampasan kemerdekaan, penyiksaan, dan penghilangan nyawa secara paksa. Guys, itulah sejarah yang sangat mengerikan yang pernah terjadi di negara kita tercinta ini. Mungkin dari video ini kita bisa belajar bahwa sebenarnya pemerintah itu tidak ingin aksi kriminalitas terjadi secara terus-menerus
dan berulang-ulang. Bahkan contohnya Pak Harto pernah mengambil tindakan tegas untuk menangani aksi kriminalitas dan premanisme. Namun karena mekanisme yang salah, akhirnya terjadilah pelanggaran hak asasi manusia. Mungkin demikian aja video kali ini guys. Ini adalah video pertama saya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.